Udah sholawatan 10.000, udah benerin sholat, udah baca Quran. Tapi kenapa malah di Juni 2020 malah adiknya nikah? Tapi ya mau gimana lagi, sudah jalannya seperti itu. Mbak Faras tidak pernah meninggalkan Allah, tidak pernah meninggalkan sholawat, dan terus deketin Allah. Sampai akhirnya di Juni 2021, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin ke WhatsApp ataupun ke Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirim aja langsung ke admin via WhatsApp. Nomornya ini 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Faras nih teman-teman, yang udah lama ya sering aku bahas nih Mbak Faras. Akhirnya Mbak Faras kirim testimoni. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Aku mau ngasih testimoni aku yang bertemu dengan jodoh. Sebelumnya aku kenal Mbak Mil dari Januari 2020 ketika masalah uang aku dibawa kabur orang 25 juta. Dan Mbak Mel saranin aku baca salawat Jibril 10.000. Disitulah aku baca salawat sampai saat ini. Alhamdulillah, uang yang dibawa kabur pelan-pelan diganti sama Allah. Di Juli 2020 aku dilangkahin adik aku perempuan nikah. Disitulah aku bertekad ngencengin baca salawat Jibril 10.000 dan salawat munjiat 500 setiap hari. Akhirnya Allah menjawab doaku di tanggal 3 Oktober 2021. Bertemu cowok dan dia ingin serius. Akhirnya aku pertemukan di bulan November dengan kedua orang tuaku dan minta izin ke orang tuaku untuk melamar aku di bulan Juni. Jadi cowok ini minta izin ke orang tuanya ya teman-teman ya, di bulan Juni. Jadi adiknya nikah di 2020, di bulan Juni setahun kemudian Mbak Faras mau dilamar gitu ya, di calonnya ini minta izin ke orang tuanya. Alhamdulillah berjalan lancar sampai hari H, dan di tanggal 10 Desember 2022 aku udah nikah. Rasanya senang sekali Allah menjawab doaku dengan proses yang begitu panjang. Walaupun aku menikah di umur 28 tahun, aku tidak pernah menanyakan kepada Allah kapan jodohku datang. Aku hanya menjalankan kewajibanku sholat, baca sholawat, dan baca Quran. Aku mengikuti yang Mbak Mel sarankan sampai saat ini, baca sholawat dan libatkan Allah. Aku berpikir mulai sholawat Januari 2020 sampai detik ini, Allah sedang mengcompare dosa-dosaku. Dan jangan pernah berpikir negatif, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita. Berpikirlah Allah sedang menghapus dosa kita. Aku pun terlintas, kenapa Allah baru jawab doaku? Pasti dosaku banyak banget, makanya baru Allah kabulin. Tetap berpikir positif. Aku mau sedikit cerita. Sebelum H-2 nikah, aku kecelakaan motor. Hari H sebelum akad tetangga meninggal, dan sesudah akad kompor bakso acaraku regulatornya bocor, percikan api lumayan. Di situ aku nggak berhenti baca sholawat agar dilancarkan, walaupun nangis nggak berhenti. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Di acara aku percikan apinya mati dan acara berjalan lancar. Aku percaya Allah kasih ujian dari 2 hari sebelum nikah dan pas acara agar aku kuat, dan alhamdulillah besok setelah acara sampai detik ini Allah kasih aku kejutan yang bertubi-tubi. Jadi aku percaya rencana Allah itu indah, yang penting kita sabar. Mbak Mel, ini testimoni dari aku ya, maaf baru ngirimin. Makasih Mbak udah bimbing aku dengan baik. Aku sampai saat ini masih baca sholawat. Sukses terus ya Mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Faras. Jadi Mbak Faras ini punya hutang 25 juta, tapi itu tuh uangnya Mbak Faras dibawa kabur. Seingat aku sih itu dibawa kaburnya sama mantannya ya teman-teman ya, mantan tunangan atau mantan pacar.
aku lupa. Kemudian itu di 2020 awal tuh Mbak Faras pertama kali menemuin channel aku, kemudian ngechat aku. Pada saat itu memang aku masih bisa ngejawab chat ya teman-teman, karena followers aku juga belum banyak, subscribernya juga masih ribuan, jadi chat yang masuk juga nggak banyak, masih kepegang. Tapi sekarang makanya dibantu sama admin. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kan udah banyak banget chat yang gak kepegang ya. Nah di 2020 itu aku nyaranin sama Mbak Faras untuk baca sholawat Jibril 10.000. Dulu kita belum baca munjat ya Mbak Faras ya. Jadi aku masih menyarankan ke teman-teman baca sholawat Jibril 10.000, bahkan lebih dari itu. Kemudian Mbak Faras baca tuh 10.000, gak main-main loh teman-teman. 10.000 tuh banyak banget ya, sholawat, baca sholawat 10.000. Tapi Masya Allah Mbak Faras ngejalaninnya terus, tapi bukannya dapet jawaban ya, utang belum lunas ya, masih banyak utang. Umur berarti pada saat itu 25 tahun ya Mbak Faras ya, 26 tahun ya. Pasti kalau perempuan udah ketar-ketir nih, belum ada rencana menikah, calonnya juga belum ada gitu kan. Kemudian Mbak Faras juga akhirnya di bulan Juni diuji lagi sama Allah. Udah sholawatan 10.000, udah benerin sholat, udah baca Quran. Tapi kenapa malah di Juni 2020 malah adiknya nikah? Jadi dilangkahin kan, pasti sedih lah. Kalau perempuan dilangkahin sama adik pasti sedih ya teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi, sudah jalannya seperti itu. Mbak Faras tidak pernah meninggalkan Allah, tidak pernah meninggalkan sholawat, dan terus deketin Allah. Ya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya Mbak Faras pelan-pelan utangnya lunas. Jadi kata Allah, ntar dulu, utang kamu lunasin dulu, kata Allah gitu ya. Pelan-pelan utangnya lunas. Kemudian pelan-pelan lagi Mbak Faras akhirnya bertemu dengan calonnya. Di Juni 2021 calonnya ini memberanikan diri untuk ngomong ke orang tuanya Mbak Faras kalau ingin melamar. Jadi jaraknya setahun ya, nggak berasa, tahu-tahu udah setahun kemudian ketemu sama si calonnya ini yang sekarang udah jadi suaminya. Dan akhirnya menikahnya di Desember 2022. Berarti jaraknya 1 tahun ya, setelah omongan-omongan serius setahun. Alhamdulillah sama Allah masih maksudnya karena kan agak lama juga ya jarak setahun itu ya teman-teman ya, dari mulai ngomong ke acara pernikahan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walaupun di H-2 mau acara, tadi Mbak Faras bilang kecelakaan motor. Ada aja ya ujian-ujian pernikahan ya teman-teman. Kemudian di hari H pernikahan, belum akad, tetangga meninggal dunia. Pasti gak enak banget dong, kita mau ngadain hajatan, kita mau ngadain pesta, tapi ada tetangga yang lagi berduka ya. Kemudian habis itu ada yang gasnya ya, ada masalah di bagian dapur, gas, ada percikan api segala macam. Dan Masya Allah banget, akhirnya semuanya selesai sama Allah, dimudahkan. Walaupun ada ujian-ujiannya ya, tapi akhirnya beres. Mbak Faras menikah dan sekarang kita doain mudah-mudahan Mbak Faras segera diberi keturunan. Ya teman-teman yang pada pengen ketemu jodoh, ayo sholawatan, tapi sabar. Kebanyakan ya yang komen, Mbak aku udah sholawatan, udah 14 hari, kok belum dikabulin doaku, belum ada tanda-tanda. Baru 14 hari nih, Mbak Faras 2 tahun loh baru dijawab doanya. Mbak Faras baru 2 tahun baru selesai masalahnya, masalah utang, masalah jodoh. Ya sabar, Allah itu mendengar doa kita, Allah itu mengabulkan semua doa-doa kita. Tapi sabar, semua tergantung sama apa? Sama kepantasan kita. Udah pantas belum nih doa kita dijawab sekarang? Jadi teman-teman, kita mesti sadar diri dulu. Sadar diri, kemudian bercermin. Gimana caranya sadar diri? Ya banyak ya yang nanya ya, Mbak gimana sih biar kalau sholawatan tuh ikhlas, biar nggak kecewa? Pertama, supaya kita nggak kecewa, kita sadar diri dulu. Kita ingat dosa-dosa. Kalau perlu dicatat dosa kita. Kita selama ini udah ngelakuin apa aja sih? Gitu ya. Catat dosa kita supaya kita nyadar gitu loh. Oh iya, aku dulu begini. Nah, kemudian setelah itu sudah catat dosa-dosa kita, kemudian kita bercermin ya, bandingkan dosa kita dengan ibadah kita. Kira-kira udah sebanding belum sih? Kira-kira dosa yang kita perbuat dari dulu sampai sekarang sama amal-amalan kita, ibadah-ibadah kita udah sama belum banyaknya? Jangan-jangan banyakkan dosanya. Iya, jadi kita ngaca dulu, bercermin dulu.
Kalau kita udah bercermin, baru deh kita bisa ngejalaninnya nggak pakai maksa Allah. Cobain teman-teman. Teman-teman coba dulu catat dosanya, kemudian bandingkan dengan amalan-amalan teman-teman. Kemudian apalagi? Banyakin sholawatnya. Semakin teman-teman memperbanyak sholawat, insya Allah teman-teman akan menemukan titik ikhlas, titik pasrah. Karena ketika kita sudah ikhlas dengan semua yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita pasrah, itu insya Allah doa-doa kita segera diijabah. Doa-doa kita tuh udah deket lagi. Tapi selama kita masih belum sadar ya, belum sadar diri, kita masih merasa kita nih udah ngelakuin banyak hal, udah ngelakuin banyak amalan, tapi kita maksa Allah, mana ya Allah, aku udah baca salawat 10.000, aku udah baca munjiat 500.000, aku udah benerin sholat. Itu kita belum sadar diri, karena kita masih nagih ke Allah, kita masih ngejar Allah, kita masih maksa Allah. Jadi kita belum sadar sama kelakuan kita ini gitu, sama dosa kita. Makanya sadar dulu. Udah sadar, ya ingat ya, sadar, kemudian bercermin. Setelah bercermin, ya bercermin, bandingkan, kemudian perbanyak sholawat, ya insya Allah kita akan menemukan titik ikhlas. Ketika kita sudah menemukan titik ikhlas, kita sudah bisa pasrah, insya Allah apa yang menjadi hajat kita dijabah sama Allah. Udah deket banget, udah bentar lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Farah segera memperoleh momongan ya Mbak, amin. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga segala doa-doanya diijabah sama Allah, diberikan rezeki yang barokah, utang-utangnya lunas, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.